Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutrofin. Kita akan berdiskusi tentang monograf. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Pernah dengar kata monograf gak? Jadi monograf itu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, kita akan membahas tentang 9 poin dari buku monograf tersebut. Kita akan mempelajari bagaimana sih susunan, struktur, pengantar, pendahuluan, dan juga lain-lain di dalam pembuatan atau penyusunan buku monograf. Lanjutnya ada beberapa poin susunan monograf. Ada judul, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, teori mutakhir atau tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, poin-poin ini kita sudah tahu ya apa saja itu judul, isi-isi dari poin-poin tersebut. Nah, selanjutnya tentang struktur konten. Jadi dalam menulis buku monograf itu tidak hanya ketentuan jumlah bab, namun setidaknya harus memenuhi unsur-unsur dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, atau masuk dalam konten pendahuluan, tinjauan pustaka, juga hasil dan pembahasan daftar pustaka. Jadi sama seperti susunan poin di susunan monograf tadi, hanya saja yang ini itu unsur-unsur kontennya harus memenuhi poin-poin tersebut. Nah, selanjutnya ada pengantar. Jadi pengantar dari penulis monograf tersebut disebut dengan prakata atau preface. Nah, apa sih kata pengantar tersebut? Arti dari kata pengantar itu sendiri. Jadi kata pengantar itu adalah tulisan pengantar dari orang lain terhadap tulisan penulis. Itu menurut Forward. Lalu selanjutnya ada poin pendahuluan. Pendahuluan ini tentunya tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian tidak perlu dicantumkan di bab pendahuluan, tapi bisa dicantumkan di prakata. Dalam buku monograf, bab yang paling banyak dibaca oleh reviewer pastinya tentang pendahuluan. Maka diusahakan sebaik mungkin menulis di bagian pendahuluan, bukan karena bab lain tidak penting, namun ibaratnya pendahuluan itu penampilan pertama yang menentukan penilaian berikutnya. Perhatikan pula tata penulisan, ejaan, kutipan, tanda baca, dan lainnya. Hindari salah ketik atau typo, tidak konsisten dalam menulis prakata, dan lainnya juga. Nah, tinjauan pustaka ini untuk tulisan buku monograf sebaiknya mengutip semua tulisan atau paper milik sendiri. Ini salah satu yang membedakan antara tulisan pada jurnal dan monograf. Nah, kalau pada tulisan tinjauan pustaka bisa langsung pada topiknya, tetapi tidak diurai semua dalam bab tinjauan pustaka. Monograf ini akan menjadi rujukan ilmiah untuk penelitian, maka dilarang keras mengutip dari sumber terpercaya, misalnya blog. Maksudnya sumber yang tidak terpercaya, misalnya blog, Wikipedia, atau sumber yang kurang terpercaya. Monograf ini tidak seperti menulis jurnal di mana harus menghindari untuk terlalu percaya diri mengutip tulisan atau artikel sendiri. Pada bab metodologi saat menulis buku monograf, metodologi tidak perlu dicantumkan di monograf, tapi bisa dimasukkan secara implisit di tinjauan pustaka atau pembahasan. Jadi metodologi atau metode tidak perlu dicantumkan di monograf, langsung bisa dimasukkan secara implisit di tinjauan pustaka.
Hasil dan pembahasan. Sebaiknya ada daftar pustaka di tiap bab. Selain untuk memperkuat bahasan, dengan menuliskan daftar pustaka di tiap bab juga bisa buat penambahan halaman. Usahakan daftar pustaka dari sumber primer atau jurnal, bukan dari buku. Nah, hasil dan diskusi pembahasan itu dituliskan dalam satu paket. Pembahasan harus menyertakan setidaknya 70% dari pustaka yang diaju. Kalau kurang atau bahkan tidak sama sekali mengacu, maka akan mengurangi penilaian. Dalam pembahasan juga bisa disertakan gambar. Sebaiknya tidak terlalu kecil, bisa 1 halaman kalau itu buku, atau paling tidak setengah halaman. Buku monograf mempunyai karakteristik ini ada untuk memudahkan proses penulisan buku monograf, sehingga apa yang ditulis memang sesuai dengan standar penulisan salah satu karya tulis tersebut. Nah, yang pertama adalah merupakan hasil penelitian. Jadi buku monograf ini ditulis berdasarkan hasil sebuah riset atau penelitian, sehingga masuk ke dalam jenis karya ilmiah atau disebut buku hasil penelitian. Nah, yang kedua, bisa diterbitkan. Meskipun monograf ini memiliki target spesifik yakni kalangan dosen, namun buku monograf termasuk jenis karya ilmiah yang bisa dipublikasikan, yakni dengan jalan diterbitkan. Lalu digunakan oleh dosen. Tentunya jika dilihat dari sisi penggunaan buku monograf, digunakan oleh kalangan dosen saja, sehingga tidak seperti buku ajar di mana buku ajar bisa dijadikan pegangan dosen dan juga siswa. Lalu selanjutnya fokus pada satu cabang bidang ilmu. Jadi monograf ini tuh bukan buku pegangan dosen yang berisi berbagai atau beberapa bidang ilmu. Di sini itu fokus mengulas atau membahas satu cabang ilmu saja. Jadi hanya untuk ditujukan ini hanya untuk dosen di bidang ilmu tertentu. Namun jika isinya memaparkan hasil penelitian di bidang matematika, maka dosen yang mengampu mata kuliah matematika adalah yang cocok untuk memilikinya karena hanya satu bidang. Lalu selanjutnya bentuknya formal. Karena monograf ini memang masuk dalam jenis karya tulis ilmiah, praktis bahasa yang digunakan pastinya memakai bahasa formal, sehingga menghindari menggunakan kata-kata tidak baku. Selalu pasti menggunakan sesuai dengan IYD. Nah, selanjutnya bisa dijadikan rujukan. Karena mengingat tadi ya buku monograf ini itu merupakan karya tulis yang berdasarkan hasil penelitian, maka isinya dijamin kredibel dan bisa dibuktikan lewat pengujian dengan teknik tertentu. Karakter ini itu poin bisa dijadikan rujukan ini itu membuat monograf bisa dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah lain seperti tesis, disertasi, jurnal, dan artikel ilmiah sejenisnya. Sebenarnya monograf itu mudah dipahami selama paham apa aja yang perlu dicantumkan di dalamnya. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba produktif menyusun buku monograf, apalagi nilai hukum yang diberikan berkisar antara 20-25. Oke, sekian dari saya. Jelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.